Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Wijayaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peramalan bisnis menggunakan teknik dekomposisi, yaitu dengan dosen pengampu Bu Titi Haryanti, SE, MSI. Topik yang akan dibahas yaitu ada apa itu peramalan menggunakan teknik dekomposisi, kemudian peramalan menggunakan tren dengan metode tangan bebas atau freehand, kemudian contoh peramalan menggunakan tren dengan metode tangan bebas, kemudian ada tren dengan metode setengah rata-rata atau semi average, kemudian ada contoh peramalan menggunakan tren dengan metode setengah rata-rata atau semi average. Apa itu peramalan menggunakan teknik dekomposisi? Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam. Apakah pola yang dulu naik lalu pada waktu yang akan datang pola gerak data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola gerakan dapat data bisa saja berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Metode dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jadi kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analis atau peramal dalam menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan saat ini. Peramalan kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan dan perencanaan di masa yang akan datang. Teknik peramalan dekomposisi memiliki beberapa metode, salah satunya yaitu peramalan menggunakan tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Penggunaan tren ini cukup dengan membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambar dalam suatu diagram pencar sesuai dengan letak titik-titiknya atau variasi. Namun kemiringan garis tren menjadi sangat tergantung dari yang membuat garis, sehingga unsur subjektivitas dari pembuat tren menjadi bagian dari kelemahan metode ini. Akibatnya nilai-nilai tren menjadi tidak akurat meskipun jika garis tren dapat digambar secara hati-hati dan memiliki kemungkinan mendekati nilai estimasinya jika dihitung secara matematis. Contoh peramalan menggunakan tren dengan metode tangan bebas. Sebagai contoh kasus yaitu perusahaan PT Hanakot yang bergerak di bidang fashion atau pakaian memiliki data penjualan pakaian dari tahun 2010 sampai 2019. Berikut adalah data mengenai hasil penjualan jutaan rupiah di perusahaan PT Hanakot. Kemudian yang ditanyakan, tentukan garis tren untuk data tersebut dengan metode tangan bebas. Di sini sudah dibikin tabel dari tahun 2010 sampai 2019 dan hasil penjualannya masing-masing per tahun. Lalu dibuat diagram atau grafis seperti yang digambar, dengan sumbu datar T sama dengan per tahun dan sumbu tegak Y sama dengan hasil penjualan. Dari diagram tersebut terlihat bahwa garis tren yang ditarik cenderung mengikuti garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa tren hasil penjualan perusahaan selama periode 10 tahun berbentuk tren linear naik. Kemudian metode yang kedua yaitu tren dengan metode setengah rata-rata atau semi average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi dua bagian. Metode ini lebih baik dari metode-metode tangan bebas karena sudah mulai melakukan perhitungan dengan formula tertentu sehingga unsur subjektivitas menjadi berkurang. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode setengah rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, membagi data yang ada dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Yang kedua, menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok 1. Yang ketiga, pada masing-masing kelompok ditentukan nilai X semi total dan semi average. Yang keempat, jumlah nilai X pada kelompok 1 harus 0. Yang kelima, proyeksi atau forecast di tahun yang akan datang tergantung berapa besarnya nilai X.
Nilai tren dihitung dengan formula Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah rata-rata kelompok 1, B adalah rata-rata kelompok 2, dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N adalah jumlah data masing-masing kelompok, X adalah nilai yang ditentukan berdasarkan tahun dasar. Di sini ada contoh kasus dari metode semi-average, yaitu perusahaan PT Tembakau yang bergerak di bidang pertanian memiliki data produksi dari tahun 2010 sampai 2015 sebagai berikut. Di sini dibuat tabel tahun periode produksi per kilogram. Di sini sudah ada data per tahun. Kemudian yang ditanyakan, lakukan perhitungan dengan menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average. Untuk menjawab soal di atas, perlu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kelompok dan perhitungan persamaan tren. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 di tahun 2010, 11, dan 12, sedangkan kelompok 2 di tahun 2013, 14, 15 sebagaimana gambar di bawah ini. Di sini dibuat tabel, dibagi menjadi dua, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari tahun 2010, 11, 12 dan dihitung semi totalnya yaitu Y dijumlah semua dan semi rata-rata dihitung jumlah semi total dibagi 3. Kemudian kelompok 2 juga caranya sama seperti kelompok 1. Lalu cara menghitungnya, Y sama dengan A plus BX. A sama dengan 48,3, B sama dengan 83,3 min 48,3 dibagi 3 sama dengan 11,6. Persamaan trennya, Y sama dengan 48,3 plus 11,6 X. Y adalah tren tahunan origin 2011, nilai tren tahun 2016, X sama dengan 5. Cara menghitung Y sama dengan 48,3 plus 11,6 kali 5 sama dengan hasilnya 106,3. Kemudian cara yang kedua, perhitungan nilai tren dan gambar grafis. Kemudian untuk menggambarkan grafis tren tersebut perlu dihitung nilai tren dari tahun 2010 sampai 2015. Yang pertama, Y 2010 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 dikali min 1 sama dengan 36,7. Y 2011 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 kali 0 sama dengan 58,3. Y 2012 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 kali 1 sama dengan 59,6. Y 2013 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 kali 2 sama dengan 71,5. Y 2014 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 dikali 3 sama dengan 83,1. Y 2015 sama dengan 48,3 ditambah 11,6 kali 4 sama dengan 94,7. Berikut adalah gambar grafis